Sobat Miftahul Ulum TV, kembali lagi di segmen Q&A bareng Ina. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif yang selama ini menjadi penegak utama di Gudep MTS Raudhatul Sholihin Mojo Demak. Beliau bukan hanya seorang pembina, tapi juga seorang pendidik yang menanamkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari para siswa-siswi. Nah, langsung saja kita sambut Kak Ulin Nuha, Ketua Gugus Depan MTS Raudhatul Sholihin Mojo Demak. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya nih, Kak Ulin Nuha boleh perkenalan dulu dong latar belakang pendidikannya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kali ini bisa berbincang sama Kak Ina. Nama saya Muhammad Ulin Nuha Khalid, sering dipanggil Kak Ulin gitu. Dan saya tidak mau dipanggil yang lain, biar kita itu sama adik-adik itu Diingat gitu ya, Kak? lebih mudah. Jadi dulu memang lebih senang dipanggil Kak daripada yang lain itu sebenarnya. Tapi sekarang entah panggilan-panggilan yang penting kamu nyaman dengan panggilan itu pada saya. Sekolah dari SD Mojo Demak 1, Negeri Mojo Demak 1, terus melanjutin di MTS Raudhatul Sholihin yang saat ini memang saya tempati menjadi pembina pramuka. Terus di SMK Sabilul Huda Wilangrejo, saat itu yang SMK juga baru. Perjalanannya juga cukup dramatis, Gonjang-ganjing gitu, Kak. dramatis. Iya, dulu karena dulu SD kan gini, mau mondok, ternyata keluarga, orang tua sama ikut juga dalam pendirian MTS itu ibaratnya. Akhirnya mau tidak mau tetap saya harus ada di MTS kan gitu. Ajak teman-teman saat itu, teman-teman di SD. Terus lulus SMK itu tidak dikasih arahan gimana, terus saya juga tidak mau istilahnya harus ke negeri dan sebagainya, enggak. Karena yang penting saat itu karena di SD pengen mondok gak kesampaian, masih mondok keluar kan. Akhirnya saat itu Pak Alek adik Abah itu datang ke rumah ngasih info dan yang mengharapkan saya sekolah di situ, sekalian di pondok situ. Oke, akhirnya ya sudah Manut gitu ya, Kak. nganut sami'na wa ta'ana sama orang tua. Bagaimanapun Pak Lek juga guru saya secara pribadi. Terus dari situlah SMK, selesai SMK ngabdi sudah sekali kerja di situ. Juga kerja di situ ya juga bukan karena maksudnya di MTS gitu. Bukan karena kok saya harus di situ, tidak, tapi karena saat itu karena ada jerih payah orang tua sehingga akhirnya ya mau tidak mau akhirnya yang ikut gitu aja. Sambil jadi selang 1 tahun baru kuliah. Jadi sebenarnya sudah berhenti dulu. Berarti Kak Ulin gap year ya? Jadi tidak langsung setelah lulus SMA kuliah, enggak. Karena harusnya pengen mondok, tapi di rumah kan. Terus akhirnya daripada ngapain kalau sudah di sekolahan, ya udah saat itu langsung kuliah. Kak Ulin kuliah ambil jurusan apa mungkin? Jurusan pendidikan tarbiyah di IAIN Kudus. Kan Kak Ulin ini sebagai ketua Gudep ya MTS Raudhatul Sholihin, itu motivasinya tuh seperti apa gitu, Kak? Bisa menjadi Kak Gudep gitu. Gimana ya? Karena sejak di SMK kelas 2 sudah dikasih istilahnya dikasih amanah gitu. Amanah karena dulu pembinanya yang namanya Kak Saipuri itu juga kakak kelas saya, meminta tolong pada saya untuk meneruskan pramuka di sekolahan karena posisi beliau saat itu resign dan pindah kerja kan. Akhirnya ya sudah, mau tidak mau saat itu saya masih di pondok juga itu. Saya masih di pondok, masih di sekolah SMK kelas 2. Saat ada selang waktu sowan dalem ya saya pamit juga untuk
minta waktu pada hari Jumat. Saat itu SMK, saat masih sekolah SMK masih di pondok, latihan setiap hari Jumat sama hari Rabu. Hari Rabu itu khusus DP Pinpasnya, hari Jumatnya untuk ekstra umumnya, Untuk rutinan gitu rutinan ya. mingguan untuk semua siswa kan gitu. Itu ya kan abah yai ngizinin, ibu ngizinin, ibunya ngizinin, ya udah akhirnya saya dari pondok ke rumah, langsung ke MTS nyepeda setiap hari Jumat, itu begitu terus sama hari Rabu gitu. Sehingga itu mengantarkan saya setelah lulus SMK, sebenarnya mau mondok lagi kan, mau mondok memang saya sowan ke dalam pas abah boyanganku ya, mau mondok lagi, tapi dari orang tua tidak segera dipondokkan kan gitu. Nah akhirnya ditarik di MTS, diminta bantuan sekaligus kon neruske meneh pramukanya kan gitu. Ini sedikit cerita ya Kak, itu Kak Ulin itu pengalaman pramuka itu dari kecil emang atau baru-baru dewasa gitu? Ya dari SD, dari SD di usia 10-11. Itu Kak Ulin pernah mengikuti event-event kayak jambore atau apa gitu? Ya mulai dari SD ikut event-event terus, jambore, kegiatan-kegiatan sampai pesta siaga dan sebagainya saat itu. Itu Kak Ulin pernah nggak itu dapat prestasi Wah. yang mungkin bisa membanggakan orang tua Kak Ulin gitu? Selama saya secara pribadi begini, tidak pernah, ya pernah tapi itu pun ya pas MTS, karena gini, SD pernah tapi kan itu kan secara beregu kan, bukan secara pribadi kan, artinya ya udah itu regu kan gitu. Terus yang MTS juga dulu pas di Jambore di Kalianyar juga pernah, tapi kan beregu, artinya kan secara pribadi seperti kayak LCTP atau apa nih gitu, atau semapor morso kan beda, hanya beregu kan, artinya kelompok kan gitu. Nggak bisa lah diakuin itu bahwa perjuangan saya secara Sendiri. pribadi, nggak bisa kan gitu. Tapi saya berkeyakinan kalau paling tidak adik-adik saya itu harus lebih baik daripada saya gitu, berkeyakinan gitu. Jadi kayak itu adik-adiknya itu mungkin di MTS Rawdatul Sholihin sendiri mengikuti event yang pernah mendapat prestasi itu apa aja Kak? Banyak. Jadi mulai dari awal saya di MTS tahun 2013 berarti ya, mulai mengolah saat itu juga tantangan juga, karena pramuka kan saat itu ya ada tantangan dengan guru pengajar yang kurang suka karena mengganggu mata pelajaran dan sebagainya kan gitu. Membagi waktu gitu ya Bagi Kak? gitu. Terus saya secara pribadi juga sebenarnya bagi waktu, karena kan posisi saat itu juga masih riwa-riwi di pondok dan sebagainya, untuk nyetak sama ya istilahnya mencetak generasi. Jadi mulai angkatan setahu saya itu 2013 awal paling di event-event sekolah seperti Diman, saat itu ada Anjang Sana, terus ada juga di MA Salahuddin, di Al Arisat yang sering mengadakan event-event antar sekolah tingkatan SMP MTS Penggalang saat itu. Ya alhamdulillah. Terus di Jambore ya tahun 2023 kemarin alhamdulillah dapat juara umum Keren putra banget ya, sama Kak, putri, ya. alhamdulillah. Dan bukan karena apa-apa, semua itu bukan kok pribadi saya enggak. Saya yakin karena kesungguhan anak-anak gitu, kesungguhan Karena adik-adik. itu mungkin mereka dulunya yang malas-malasan jadi kayak menarik minat untuk adik-adik yang lain biar bisa meneruskan gitu Kak. Pertama, secara pribadi saya harus mengkonsistenkan, berani menjadi ujung tombak dan ujung tombak dari adik-adik, ngayomi mereka bahwa biar saya ibaratnya walaupun tegas menakutkan, kan tegas ya, pramuka kan kayak gimana kan dipandang, tapi saya juga harus bisa mengambil hati mereka supaya dia minat begitu, sehingga kan keminatan itu, rasa sayang itu mengantarkan mereka untuk bersungguh-sungguh. Ketika mereka bersungguh-sungguh, saya yakin berhasil. Nah, kayak di dalam kitab Manjat Dawa Jada, yang penting kamu bersungguh-sungguh gitu. Yang penting kita berusaha dulu, nanti hasilnya itu belakangan gitu Ya ya Kak. betul sekali. Nah di MTS Rawdatul Sholihin sendiri itu pernah nggak kayak perkemahan akhir tahun itu
di luar gitu mungkin atau di dalam sekolahan sendiri? Di dalam iya, di luar iya. Dan terakhir baru kemarin di bulan Agustus kemarin tanggal 28 sampai 29 kemah bakti di Solo Muria. Anak-anak tak ajak jalan mungkin sekitar 20 kilo mungkin. Jadi dari bumi perkemahan naik ke Sunan Muria. Ya jarak kalian kan turunnya hujan. Semua yang ada di pertendaan Masya Allah basah semua. Banjir ya? Ya istilahnya kan semua kan sudah pergi ikut ziarah. Nah, jalan kan artinya kan posisi di daerah hujan tuh tidak ada yang menyelamatkan barang-barang di perkemahan. Berarti barang-barangnya itu basah semua Kak? Semua apa itu ya pakaian mereka banyak basah. Yang di panggung tribun saja itu bisa terselesaikan hanya sedikit toh, hanya logistik itu. Karena saya mengajak teman-teman dari alumni untuk membantu persiapan lah. Yang itu yang di pas sisi hujan itu yang hanya di perkemahan itu hanya alumni. Semua siswa, semua guru mendampingi semua. Kan Jadi gitu. gak ada bener-bener gak ada orang di Ya, tempat ya itu hanya alumni. Yang itu yang hanya bisa menyelamatkan logistik. Gak mungkin lari ke sana ke tenda, ke sana nggak mungkin. Karena alumninya mungkin hanya beberapa gitu Kak. Nggih, ya 3 atau 4 orang aja kok. Itu pun tak kon nyiapin makan malam. Gitu. Tak minta kamu datang di sini tak minta bantu untuk adik-adik gitu. Nah, kesibukan kakak kan padat banget nih. Nah, selain di MTS Rodotul Sholihin, dengar-dengar nih kakak juga sebagai sekretaris Kuaran Wonosalam nih kak. Nah, itu tuh gimana ceritanya kok bisa sampai di sekretaris Kuaran? Salah cara mungkin ya, mohon maaf di Plokoto caranya di Plokoto oleh beliau-beliau yang sepuh Udah mau ya, gitu. purna. Ya, udah sepuh ya sih. Ya, senior gitu. Ya memang dulu berawal dari bantu sekretaris Kuara. Sebelum jadi sekretaris Kuara kan baru ke ini 2025 2028 periode ini masa bakti ini. Yang sebelumnya itu ya hanya kayak andalan bina muda saja, cuman kan sering ya dimintai bantu oleh sekretaris Kuaran saat itu ketika mungkin soal data, soal surat dan sebagainya, sehingga itu mengantarkan bagi beliau-beliau yang mengenal saya sudah di ojo-ojo atau didorong-dorong, kamu sekretarisnya saja, nggak mau harus kamu. Waduh ya, saya itu rasa sungkan itu Mau akan nolak, sungkan, mau iya juga bingung gitu ya kak. Iya. Nah, selain sekretaris Kuaran, Kak Ulin juga ikut Saka Bakti Husada ya kak? Saka Bakti Di Usadaya. Puskesmas Wonosalam 1. Nah, itu tuh Kak Ulin mengikutinya itu dari kapan, Kak? Dulu di SMK. Jadi sejak SMK kelas 1 ada pembukaan, kelas 2 ikut itu. Jadi pas itu kan Saka Bakti Usadaya Wonosalam 1, Puskesmas Wonosalam 1 kan dekat sama pondok. Pondoknya dibilang Sari kan, dibilang Rejo, di Sabiluluda kan. Jadi pas ada event saat itu Selasa atau Sabtu ya. Akhirnya kan pas tidak jam siang kan jam istirahat anak-anak pondok. Ya saya paling keluarnya di situ di sekitar Pilang Sari kan, itu masih desa Pilang Rejo, jadi akhirnya satu desa, satu sampingan gitu ya kak ya. dekat kan, akhirnya pas itu ya ikut keluar nimba ilmu tentang kesehatan. Dari situ terus di periode selanjutnya diangkat jadi pengurus apa itu Saka, dijadikan ketua Saka ya. Terus di periode selanjutnya sudah melak bantu itu tak, sehingga karena orang-orang Puskesmasku kenal, karena saya kenalnya sebagai cah pondok, terus sering melihatlah ketika ibu-ibu bidan dan sebagainya, sehingga itu mengantarkan saya tertarik gitu Pak. Beliau itu kenal sosok saya gitu, terus sehingga itu Mas Sulin gitu udah ngikut gitu saat itu, sehingga sering ketika event, ketika kegiatan ya akhirnya diajak aja, sehingga
jadikan anggota pamongsanka di Saka Bakti Wisata saat ini Puskesmas 1 gitu. Pokoknya salam satu ya. Kembali lagi ke Gudep nih Kak. Kira-kira ada nggak sih tantangan terbesar Kakak sebagai Kak Gudep, mungkin dari dukungan dari sekolah atau orang tua gitu? Saat Ketika ini kegiatan. alhamdulillah 2013 sampai saat ini lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 Lama tahun. banget ya Kak ya? Iya, menulis di SMK lebih dari 10 tahun. Mungkin di awal-awal beberapa tahun sebelumnya menghadapi kendala. Kendalanya karena saya posisi di pondok, atau kendalanya juga karena saya ada berseberangan dengan guru yang mungkin kurang begitu suka dengan pramuka, mengganggu pelajaran atau apa. Ketika latihan mau event-event lomba kan biasanya kan latihan kan ngedulur terus kan Jadi begitu. dispen gitu Kak. Jadi meninggalkan pelajaran siswa mereka kan. Sehingga karena ada prestasi dan membanggakan sekolah, lama kelamaan beliau enjoy menerima apa yang biasanya saya secara pribadi usulkan gitu. Sehingga ya udah alhamdulillah saat ini sudah terdukung oleh sumber daya manusianya, yang sehingga berapapun yang dihasilkan itu bisa diterima. Ceritakan dong Kak, gimana sih pendekatan Kakak kepada seorang dewan penggalang agar tetap semangat mengikuti kegiatan dan enggak kayak cuman dewan penggalang itu enggak cuma jadikan keren-kerenan doang, kayak mereka tuh agar bisa kayak bertanggung jawab gitu Kak. Saya sering bicara kadang soal hati ke mereka, bahwa kesuksesan itu dimulai diri sendiri, bukan oleh orang tua kamu atau guru kamu atau pembina kamu. Karena yang butuh sukses itu diri kamu, orang tua kamu, guru kamu, termasuk saya sebagai pembina kamu atau pelatih kamu, itu adalah hanya perantara. Bahkan teman-teman kamu yang ada di sekitar kamu saat ini pun juga perantara dari bagian dari kesuksesan kamu itu. Jadi kalau kamu ingin sukses, ya dirimu dimulai dari sendiri. Yang lain itu akan ngikutin. Artinya begini, ketika kamu sukses, mereka akan tetap bangga karena mereka adalah bagian dari hidupmu sebelumnya. Andai kan kok kamu sukses, orang tua pasti akan bangga, guru akan bangga, teman-teman juga akan bangga, itu loh teman saya. Gitu. Jadi kalau ya ingin sukses, ya dari diri kamu sendiri. Mulai dari sekarang rubah manage kamu untuk bersungguh-sungguh untuk menjalankan kepercayaan orang tuamu, kepercayaan guru kamu, termasuk kepercayaan para pembinamu, pelatihmu. Saya percaya kamu bisa. Saat ini kalau kamu percaya, diberikan kepercayaan, masa kamu tidak harus balik memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa kamu bisa, gitu. Ada nggak sih Kak sebagai Pratama gitu, Pratamanya pernah ngeluh nggak kayak curhat gitu ke Kakak? Gimana ya? Kalau ngeluh itu ya setiap orang ya, tidak hanya Pratama atau ketuanya atau pimpinannya. Bahkan sampai saat ini ketika mereka itu sudah di SMK negeri, di SMA negeri, kadang beliau dia itu juga kadang WA, Kak, sarannya dong begini kan gitu. Saya diajarkan ini Kak Bina. Yuk, kalau kamu positif dan berani, ya lakukan tantangan itu. Karena itu baru, bagi saya masih baru dan nanti akan ada tantangan yang lebih baru lagi. Gitu. Masa depan kamu masih panjang, dan ini dari bagian dari kesempatan mengenal dirimu atau sosok dirimu, kamu itu siapa, gitu. Itu kayak dewan penggalang yang alumni gitu berarti sering banget ya Kak curhat-curhat sama Kakak tentang kalau misal mereka gitu di SMK ikut pramuka kayak gini gitu, pernah nggak Kak? Lumayan ya kadang ya dolan. Kadang mereka kan walaupun alumni kan sering ajak kumpul. Saya ingin tahu Main gitu. Karena begini loh, saya tidak ingin putus hanya setelah lulus tidak ada kabar. Kadang ya sekali saya WA kepada mereka, hanya ingin tahu kabar, sama hanya ingin tahu bagaimana ya keadaannya, terus kesibukannya, supaya saya bisa tahu, oh sekarang
begini saya bisa tahu keadaan adik-adik saya hanya itu. Ada gak sih Kak yang itu apa namanya habis lulus terus ngikutin jejak Kak Olin sebagai pembina gitu? Banyak. Berarti mereka itu kayak ngikutin jejak Kak Olin sebagai pembina, ada yang sebagai apa gitu Kak, boleh cerita? Saya enggak tahu, yang penting ketika mereka kok jadi pembina, dan secara pribadi saya dalam pandangan pramuka ya secara saya bersyukur. Entah itu siapapun sosok yang menjadi inspirasi mereka, yang penting kamu bisa menjadi seorang pejuang. Bagi saya pejuang yang tidak harus di pramuka kok Cah aku. Yang penting kamu jangan berhenti untuk berkhidmah, berjuang di masyarakat, apa lebih-lebih untuk agama. Gitu, supaya hidup kamu itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi yang lainnya, semua masyarakat gitu Kak. gitu. Jadinya itu kayak apa namanya, orang-orang alumni dari MTS Raudhatus Sholihin itu banyak yang ngikutin jejak Kak Olin di bidang pramuka dan di bidang lainnya gitu Kak. Alhamdulillahnya seperti itu. Contoh yang dari sini ada Kak Izal. Oh iya, Kak tahu. Izal ya sekarang juga di Unisula, berhenti juga sih Kak, tapi kan jejaknya pramuka sekarang dia menjadi ketua DKR. Ya bangga tidak bangga, saya tetap merasa bersyukur. Karena saya kalau hanya bangga-banggaan bagi saya itu percuma. Tetap tak landasi rasa syukur. Semoga tetap dalam lindungan Gusti Allah. Aku pikir gitu. Karena apa? Puncak dari kejayaan itu bukan sekian nanti di akhirat, bagi saya gitu. Pujian saat ini itu hanya menjadi kecelakaan. Apakah saya jarang ketika ada anak-anak atau adik-adik itu prestasi kok tak puji, jarang. Saya tidak pernah muji. Saya tak sampaikan juga. Jangan mengharap pujian dari saya. Walaupun dalam hati saya itu seneng, keren gitu ya Kak, bangga sama tapi mereka. Menurut saya tidak pernah ada muni kata-kata selama saya tidak pernah, biasa aja. Karena apa? Yang penting mereka itu udah usaha gitu ya Kak. Ya karena gitu. Bisa bilang kalau kritikan itu awal kemajuan, pujian itu awal kehancuran. Kalau kamu bangga dengan hanya pujian, sanjungan, itu awal-awal kamu akan merosot misalnya turun nanti. Ya kayaknya aku tidak suka gitu. Mending kita anggap biasa aja. Biasa aja. Nggak usah dibangga-banggain. Yang penting usaha mereka dan proses mereka yang terus berjalan gitu Kak. Begitu maksud saya. Gimana sih Kakak menanamkan karakter dan nilai kepramukaan keseharian siswa? Ya, di pramuka itu kan Praja Muda Karana, para pemuda yang harusnya banyak berkarya, kan begitu. Makanya di pramuka jangan banyak gaya, tapi baliknya banyak berkarya gitu. Bergaya boleh, tapi kan jangan banyak gaya. Nantinya kamu hanya gaya-gayaan saja, tapi buatlah banyaknya karya. Apapun itu karya, tidak harus kamu menghasilkan sebuah bentuk TTG atau teologi tempat guna, tidak. Apapun itu kamu memberikan sebuah pendidikan, itu sebuah karya kamu mencetak generasi penerus bangsa ini, begitu. Apapun itu, atau kamu menjadi bagian-bagian yang lain yang seperti itu, berkarya untuk masyarakat, berkarya untuk siapapun, itu sudah bagian dari berkarya. Gimana sih menurut Kakak orang yang FOMO atau ikut-ikut kayak ikut pramuka biar keren, gimana sih menurut Kakak? Gitu. Sekarang kan banyak ya Kak yang kayak gitu. Banyak. Gimana menurut Kakak gitu? Itu ya tadi teman siapapun itu, bukan anak-anak saya. Kalau di pramuka jangan banyak gaya, berarti banyak berkarya. Orang itu kadang di organisasi apapun itu terkadang karena ada sosok yang dicintai, ada memang karena sosok ada yang menjadi inspirasi. Kalau yang dicintai ini, contohlah pacar anak-anak zaman muda sekarang ABG itu ya, itu ya sudah wassalam. Ketika kok yang dicintai itu putus atau apa, nanti akan putus pula, organisasinya rusak. Tapi kalau memang kamu inspirasi bahwa ingin dirimu sendiri bisa membalikkan niat menjadi yang benar, maka apapun rintangannya tetap kamu bisa maju ke depan. Karena gini, saya sering juga tak katakan pada anak-anak itu,
hubur rijal min qatilimah, mencintai seorang laki-laki itu bagian dari memutuskan himmah, cita-cita, tujuan, keinginan. Kenapa kok hubur rijal, mencintai laki-laki? Kenapa kok hubur mar'ah? Kalau yang dikatakan itu adalah rijal, laki-laki, maka ini juga tertuju pada perempuan. Artinya begini, seorang laki-laki mencintai perempuan sebelum pada masanya. Ingat, nanti pasti cita-cita kamu, tujuan kamu akan pupus. Dan itu sering saya amati pada mereka-mereka yang mungkin salah tujuan. FOMO gitu Kak. Iya. Ada nggak sih Kak pengalaman paling berkesan ketika Kakak sedang bersama anggota-anggota Dewan Penggalang? Oh, banyak sekali. Sehingga itu mengantarkan saya mengenang pada setiap angkatan. Kan Dewan Penggalang setiap angkatan ada. Iya. Sehingga punya angkatan sekian, dulu tak ajak sekian, terus susah payahnya gini, terus ada guyonan seperti ini banyak. Sehingga itu merasa mungkin ada lucu-lucuannya, ada kalau Jawa biasa ada aib-aibnya sedikit dan sebagainya. Tapi itu kan bahasa guyon ya antar angkatan. Biar seru gitu aja Kak. Sehingga mereka itu bisa mencair. Di kepramukaan berawal dari SD. Jadi di SD di usia sekitar 10 tahun itu, 10 tahun, 11 sudah sering diajak dari guru SD, ibaratnya kegiatan-kegiatan sampai makil jamburi, penggalang di SD, lanjut di MTS. MTS itulah yang melatar belakangi saya sampai saat ini, sehingga setelah lulus SMK dulu langsung pengabdian di situ sampai sekarang. Kalau di MTS Rotul Solihin itu pramuka lurtinya hari Jumat ya Kak? Hari Jumat. Siang. Siang. Tapi dulu pernah Sabtu. Jadi ceritanya di sebelum saya kuliah itu masih SMK kelas 2, karena dulunya Kak Saipuri yang latih kan, pembina. Karena Kak Saipuri itu resen dan minta tolong sama saya, Bang, tolong MTS pramuka ini dicekel saat itu kan gitu. Berarti Kak Olin dari SMK udah jadi pembina? Ya, dari SMK kelas 2 saat itu. Ibaratnya sudah mulai, karena ya itu berjuang sendiri. Terima kasih banyak Kak Uli Nuha atas semua inspirasi yang sudah dibagikan. Semoga cerita hari ini bisa memotivasi para pembina dan adik-adik pramuka. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya di podcast Miftahul Ulum TV segmen Q&A bareng Ina. Sampai jumpa.